Namanya mulai melejit beberapa tahun belakangan karena sejumlah buku yang ditulisnya tentang Islam dari sudut pandang seorang Muslim Tionghoa. Ia juga termasuk orang yang aktif berdakwah melalui media sosial. Dialah Felix Yanwar Xiao atau akrab dikenal dengan nama Felix Xiao, seorang pendakwah sekaligus ustadz mu'alaf dari etnis Tionghoa kelahiran Palembang, Sumatera Selatan. Pria yang lahir tanggal 31 Januari 1984 ini lahir dan tumbuh di lingkungan non-muslim. Hingga suatu saat di tahun 2002, Felix yang berkuliah di Institut Pertanian Bogor memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf atas bimbingan teman dan seorang ustadz. Kepindahan keyakinan dari Katolik menjadi Islam sempat membuat kecewa kedua orang tuanya. Meski sudah memeluk agama Islam, tak lantas membuat jalan hidup Felix lebih mudah. Ia juga mengalami masa-masa perlakuan diskriminatif yang tidak menyenangkan, hanya karena ia seorang warga negara keturunan. Ayah dari 4 orang anak ini kini dikenal sebagai pendakwah yang bergaya anak muda dengan kerap memberi contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2002, saya berusia 18 tahun dan pada waktu itu saya mengenal agama Islam. Saya mengenal agama Islam sekira pada bulan Oktober dan pada waktu itu adalah bulan Sya'ban. Ketika saya menjalani kehidupan saya sebagai seorang muslim untuk pertama kalinya adalah ketika Ramadan. Dan setelah Ramadan di bulan Desember, pada waktu itu saya pulang ke rumah dan seperti biasa keluarga saya yang masih beragama Katolik merayakan Natal. Pada tanggal 25 Desember mereka bisa merayakan Natal dan pada waktu itu saya harus menyampaikan satu hal pada orang tua saya yang memang sesuatu yang tidak pernah saya duga untuk saya sampaikan. Sesuatu yang mungkin berat sekali bagi saya untuk saya sampaikan mengingat agama mereka yang masih agama Katolik. Saya ingin menyampaikan bahwa saya menghargai perayaan agama mereka, menghargai perayaan Natal, namun saya tidak bisa untuk mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena ini adalah sebagian daripada keyakinan saya dan sebagian daripada pengakuan terhadap keyakinan dan akidah mereka. Maka tatkala saya sampaikan pada bapak saya kaget kemudian berkata pada saya, "Lik, berarti agamamu tidak toleran dong. Berarti agamamu tidak bisa menghargai agama orang lain dong." Saya katakan, toleransi di dalam agama saya terkandung dalam sebuah kalimat yang sangat utuh, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu adalah toleransi di dalam Islam yang bersifat utuh. Toleransi di dalam Islam artinya adalah kita memahami di mana standing ground kita, memahami di mana akidah kita, memahami keyakinan kita, dan dari sanalah kita mengetahui yang mana yang boleh dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan. Dan di dalam Islam, perbedaan tidak menjadi suatu masalah yang harus diperdebatkan, apalagi dicela ataupun dilaknat. Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa tidak pernah sekalipun beliau melaknat, tidak pernah sekalipun beliau mencela orang yang berbeda agama. Di dalam Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Maka Islam menghargai setiap orang dengan keyakinannya masing-masing. Namun di dalam Islam, tatkala orang memasuki agama ini, maka dia terikat dengan aturan-aturan yang berada di dalam agama ini. Laksana seseorang tidak dipaksa masuk ke dalam rumah saya, tapi apabila dia sudah masuk di dalam rumah saya, maka dia harus ikut aturan saya. Itulah toleransi di dalam Islam, sungguh indah, telah tercontohkan selama ribuan tahun, dan sampai sekarang tentu saja masih kita pegang, dan demikianlah Islam mengajarkan kepada kita, Islam itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Silakan duduk Pak Ya, Ustadz. makasih Mbak. Tadi itu di Ya. pembukanya, itu tuh curhat atau memang apa? Atau Ya, sebagian curhat mungkin tapi sebagian adalah pelajaran. pelajaran untuk yang sedang menyaksikan juga? Untuk yang sedang menyaksikan terutama untuk diri saya agar tetap istiqomah. Oke. Alhamdulillah. Dari situ bagaimana menjalani seseorang yang baru saja mungkin menganut agama barulah untuk dirinya gitu. Ya. Susah atau tidak? Kalau dikatakan susah atau tidak ya itu adalah bagian daripada dinamika sebagai orang yang baru mengenal agama yang baru ya. Kita harus menghafalkan sesuatu yang baru, suratul Fatihah harus dihafalkan, mempelajari gerakan sholat, mempelajari segala macam fikih. Nah alhamdulillah. Sholat pertama? Sholat pertama langsung Mbak. Jadi saya diislamkan. Subuh itu? Enggak, jadi waktu itu subuh saya cuma bersyahadat dan mengatakan bahwa saya akan masuk Islam, tapi syahadatnya beberapa waktu lagi setelah itu. Kalau saya nggak salah seminggu setelah itu prosesi formalitasnya. Nah jadi sholat saya yang pertama itu sholat Isya, itu sholat pertama saya. Gimana caranya? Saya tanya pada Ustadz Fatih Karim, Kang gimana ini caranya Kang? Udah gampang, gimana caranya? Ikut aja sebelah kiri kananmu. Nah akhirnya saya sholat waktu itu didampingi sama Ustadz Fatih Karim dan teman saya yang lain. Nah, jadi kiri kanan saya ada orang lagi sholat, saya lihat kiri dan kanan. Ya maklum lah karena orang nggak pernah sholat. Lihat dulu gitu.
bacaan pada saat imam sedang mengumandangkan surat-surat kan tinggal Iya. mendengar saja. Tapi kan ada bagian-bagian yang Diem. Ya, itu gimana? Nah, saya juga tanya, ini saya nggak hafal nih bagaimana ayat-ayatnya. Ustadz Fatirem katakan sampaian aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Zikir aja pada Allah, ingat Allah. Tapi kalau nggak bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ya udah Allah, pokoknya ingat Allah. Nah, selama itu kemudian dipelajari. Subuh alhamdulillah sudah ingat beberapa ayat-ayat tentang Al-Fatihah, tapi seminggu setelahnya saya sudah hafal Al-Fatihah. Sudah hafal semua? Sudah hafal insya Allah. Oke. Keluarga, teman-teman dekat, banyak pertanyaan nggak? Jelas, yang paling heboh itu ketika itu kan hari Kamis, saya kemudian syahadat, Jumatnya saya pergi ke Jakarta. Senin harinya baru kemudian teman-teman tahu bahwa saya Muslim. Tiba-tiba Felixio sholat, tuh semua geger, seluruh kakak kelas geger. Lah kenapa? Ini ada Felixio ikutan sholat. Lah semuanya kemudian geger, dan kemudian termasuk teman-teman saya juga sama. Sempat izin orang tua nggak? Atau tanya? Atau ya Saya juga seorang anak gitu ya. Kapan 3 minggu setelah itu baru bilang baru saya bilang pada bapak saya bahwa saya akan masuk Islam. reaksinya? Sorry, saya sudah masuk Islam. Reaksinya ngamuk. Ngamuk dalam bentuk? Kamu udah gila kamu ya? Saya nggak gila. Masukan jin? Nggak juga. Masukan setan? Nggak juga. Baru kemudian terus berlanjut diskusi. Siapa itu? Ayah? Ayah saya. Sempat diusir? Nggak sempat diusir, kayaknya dia nggak terlalu tega kayaknya. Mungkin ancaman iya, tapi kalau diusir nggak. Ancamannya? Ancamannya pertama kali pada waktu saya tidak mau mengucapkan selamat Natal, karena saya sampaikan pada bapak saya bahwa birrul walidain, bahwa hormat pada kedua orang tua, berbakti pada mereka adalah sesuatu di dalam Islam yang ditaruh nomor 2 setelah Allah dan Rasul. Setelah Allah dan Rasul dan berjihad di jalannya. Jadi gampangnya ya, setelah Allah adalah orang tua. Maka saya katakan bahwa birrul walidain adalah perkara yang harus saya lakukan pada mereka. Tapi kalau soalan ini saya tidak bisa untuk menyampaikan, karena kenapa? Bagi saya adalah pengakuan terhadap akidah orang lain. Nah, ketika saya sudah meyakini seperti itu, entah kalau orang yang lain yang nggak meyakini, tapi kalau saya sudah meyakini seperti itu, saya katakan saya tidak bisa. Maka beliau katakan, ya saya tidak apa-apa, tapi tolong kamu ucapkan sama teman saya, jangan buat saya malu di depan umum. Saya bilang saya juga nggak bisa. Nah, akhirnya waktu itu dikatakan, ya sudahlah kalau gitu kamu keluar aja dari rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya mau minta nikah, saya juga diusir juga. Yang ketiga pas udah mau nikah, itu saya juga udah mau diusir. Nah, tapi dalam waktu yang tepat ternyata Allah punya rencana lain. Apa itu? Bapak saya untuk pertama kali dalam hidup saya meminta maaf pada saya atas kemudian perlakuan yang mungkin dia pikir adalah perlakuan yang berlebihan. Momennya? Kenapa? Momennya seperti apa pada saat kok Momennya tiba-tiba? ketika saya ingin menikah dengan istri saya, terucap satu kata-kata yang tidak pantas dari ayah saya, dan saya protes pada waktu itu karena itu adalah penghinaan terhadap Islam satu, kedua penghinaan terhadap orang-orang Muslim. Maka saya katakan ini adalah sesuatu perkara yang tidak pantas. Lalu kemudian beliau sampaikan ya bahwa ya ini adalah sesuatu kenyataan. Saya katakan tidak. Lalu kemudian kita berdebat di situ sangat lama sekali sampai terlontar dari ucapan beliau, sudah kalau gitu kamu urus saja pernikahanmu sendiri. Anggap aja nggak usah ada bapakmu, urus saja sendiri, uang dan sebagainya urus saja sendiri. Saya bilang ya nggak ada masalah, Allah Maha memberikan rezeki. Dia bilang yaudah kalau gitu minta aja sama Tuhanmu. Ya sudah, saya katakan kalau gitu saya sudah akan sendiri. Dia bilang sudah, anggap aja saya kehilangan satu anak. Saya katakan sudah kalau gitu saya telepon teman saya, minta pick up untuk disediakan ke rumah saya. Saya telepon calon istri saya waktu itu yang jadi istri saya yang sekarang. Dek, gimana ini ceritanya? Kalau memang kita mau lanjut ya sudah, berarti saya pergi ke tempatmu. Tapi kita nikah nggak secara rencana. Berarti kita cuma akad saja. Setelah itu nggak ada apa-apa, cuma ada saksi, kita nikah secara Islam dan kemudian kita lanjut untuk kemudian berjuang di jalan Islam. Karena memang kita nikah bukan karena apapun selain daripada ketaatan pada Allah. Dia mengatakan oke. Ya akhirnya kemudian saya telepon teman saya tadi. Nah akhirnya ketika saya mau pergi ya bapak saya nelpon dan kemudian bilang bahwa minta maaf, lalu kita lanjutkan situasi seperti semula. Kalau ibu? Ibu saya ini agak sedikit emosional. Nah karena emosional inilah agak sulit diajak diskusi. Jadi kalau dengan ibu saya lebih enak untuk sudahlah, kalau ada perkara yang dia tidak suka saya lebih baik diam untuk biar tidak ada konflik dengan ibu, dan ada kesempatan ya untuk menunjukkan amal-amal baik. Dengan itulah saya berdakwah pada ibu saya. Sampai sekarang tapi Sampai hubungan sekarang. baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya menjadi seorang yang agnostik, menjadi seseorang yang percaya akan adanya Tuhan tapi tidak percaya akan adanya agama. Agama ini munafik, semuanya bohong. Buktinya apa? Pengikut-pengikutnya sama aja kok semua. Ustadz, kalau namanya 1 jam lebih dekat ya, itu kita harus tahu masa-masa kecilnya gitu ya. Mau dibongkar lebih lanjut ya? Silahkan. Oke, kita ingin tahu awal-awal ada 3 pertanyaan bukan? Betul. Di kepala Ustadz Felix. Pertanyaan yang mendasar filosofisnya adalah tentang past, present, and future.
tentang masalah dari mana asal saya sih sebenarnya. Saya ini diciptakan dari siapa sih sebenarnya? Dari mana sih saya bisa hadir di sini? Yang kedua, akan kemana sih setelah saya mati? Setelah saya mati itu gelap atau apa sih? Atau seperti apa sih kondisinya? Yang ketiga adalah sebenarnya ngapain sih saya ini di dunia? Nah jadi pasnya adalah saya ini dari mana? Future-nya adalah akan kemana saya setelah mati? Dan present-nya adalah ngapain saya sekarang di dunia? Ya, saya tanya pada orang tua. Dan saya tanya pada orang tua, dari mana asal saya? Mereka menjawab, ya dari bapak dan ibumu lah. Bapak dan ibu dari mana? Dari kakek dan nenek. Kakek dan nenek dari mana? Dari buyut. Nggak selesai-selesai karena gitu-gitu terus. Itu saya cari juga pada agama dan ternyata yang saya dapat juga jawaban yang tidak memuaskan. Jawaban yang mungkin klaim atas klaim. Nah ternyata setelah saya setelah saya mencari dalam agama tidak dapat, setelah itu saya mulai mencari pada hal-hal yang lain. Saya dapat waktu itu pada pelajaran biologi. Asal manusia dari mana? Dari evolusi. Manusia asalnya dari monyet. Saking sangat tertariknya saya pada pertanyaan dari mana asal manusia ini, saya mempelajari serius biologi sampai saya diwakilkan dari sekolah untuk menjadi olimpiade biologi. Saya benar-benar serius mempelajari dari mana sih asal manusia, teori evolusi, segala macamnya tentang Darwin dan sebagainya. Ternyata semakin saya belajar, semakin saya mendapatkan sesuatu hal yang membingungkan. Usia 14 tahun itu? Ketika SMP kelas 3. SMP kelas 3. Itu masih sangat muda gitu kan untuk pencarian itu? Betul, masih sangat muda tapi memang saya hidup dalam dunia yang kurang ajar waktu itu ya. Karena memang saya tidak belajar agama dari orang tua, saya juga nggak belajar agama dari otoritas yang ada, tapi saya belajar agama waktu itu lebih banyak dari game. Nah game-game itulah yang mengajarkan pada saya seperti apa sih konsep agama itu. Dan pada waktu itu seperti memang game-game yang ada pada zaman saya itu adalah game yang dibuat untuk orang jadi ateis seperti. Serius? Serius. Emang gamenya berupa apa? Misal ada dulu ketika saya lahir tahun 84, ketika tahun 90-an game yang sangat terkenal ketika PlayStation 1 masih merajalela adalah Final Fantasy 7. Nah di situ bercerita tentang segala sesuatu yang mereka menyampaikan bahwa Tuhan ini sebenarnya tidak ada, yang adalah energi bumi. Dari pencarian belok-belok seperti itu ya, sampai akhirnya merasa bahwa belajar, ingin mengetahui banyak tentang Islam gitu. Jadi ketika saya SMP kelas 3, saya sempat setelah ateis saya jadi agnostik. Jadi setelah saya kemudian tidak percaya akan Tuhan, jadi seseorang yang percaya akan adanya Tuhan tapi tidak percaya akan adanya agama. Agama ini munafik, semuanya bohong. Buktinya apa? Pengikut-pengikutnya sama aja kok semua. Maka saya hidup 5 tahun kemudian dengan pemikiran bahwa saya tidak perlu agama. Karena kalau cuma untuk baik ya saya juga bisa baik walaupun tidak usah pakai agama. Yang penting saya mengakui adanya Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti ada karena saya tidak bisa menafikan Tuhan setelah saya berpikir. Nah setelah kemudian berlalu semua itu, 5 tahun kemudian saya masuk IPB semester ketiga, waktu itu ada seseorang yang bilang pada saya, Lik, kamu masih ingin tahu tentang Islam, kamu masih mau cari tahu tentang kebenaran? Saya katakan iya. Maka dia bilang, iya kalau gitu coba ketemu aja dengan ustadz saya. Saya bilang enggak deh makasih. Lah kenapa? Ustadz kan membosankan, ngomongnya surga, neraka, pahala, siksa, paling itu aja. Enggak ada ustadz yang benar. Terus kemudian dia bilang enggak, ini ustadz saya beda. Dia orangnya masih muda tapi omongannya penuh dengan hikmah. Saya katakan ya sudahlah, nothing tulus. Kalau saya ketemu dengan ustadznya lantas saya tidak setuju ya saya juga tinggal meninggalkan saja dia tanpa meyakini Jadi, dia. ketemu ustadz juga malas-malas. Males-malesan, tapi akhirnya saya ketemu juga dengan ustadz tersebut. Memuaskan? Masya Allah. Assalamualaikum. Nah ini ustadznya ini, tapi beliau sekarang sudah jauh lebih tua. Iya, jadi dulunya ganteng tapi sekarang lebih gantengan muridnya. Oke, boleh diperkenalkan. Ya, saya perkenalkan inilah Ustadz Fatih Karim. Ustadz Fatih Karim inilah yang tempat saya berdiskusi ketika teman saya namanya Mas Samsul Hadi memperkenalkan beliau pada saya dan kita berdiskusi waktu itu pertama kali di Selasar Aula Al-Huriyah IPB. Beliau sedang mengisi, pada waktu itu saya masih ingat sekali, pertama kali saya bertemu dengan beliau itu adalah pada satu acara judulnya menepis opini negatif tentang syariat Islam. Jadi Mbak bisa bayangkan bagaimana seorang non-muslim kemudian yang tidak memahami apa-apa ketika sampai ke masjid omongannya tentang potong tangan, rajam dan sebagainya. Dan beliau menyampaikan bahwa ini syariat Islam tidak negatif, syariat Islam itu positif sebenarnya, melindungi orang dan sebagainya. Nah ketika itu selesai itu kita berdiskusi ternyata Masya Allah, saya melihat ini orang penampilannya pasti seperti ini, pecinya biasa, baju kokonya biasa, celananya biasa, tapi omongannya tentang kehidupan ini sama fasenya dengan omongannya tentang akhirat. Nah saya bilang pada Ustadz Fatih Karim, Kang kalau gitu kita harus lanjutkan kajian kita harus lanjutkan obrolan kita. Beliau katakan, oke baik. Pak Ustadz, ketika datang ya seseorang sipit gitu ya dan mengaku juga nggak beragama begitu ya. Apa nih dengan cara bicara yang seperti ini, banyak tahu, banyak ingin tahu juga gitu. Pusing nggak Pak Ustadz? Iya, bahkan yang mengagetkan adalah saya malam itu, saya ingat malam Jumat ya, kedatangan mahasiswa pakai sendal jepit, kemudian ke kosan saya, gondrong, kemudian ya saya awalnya berpikir bahwa ngapain ngeladenin orang kayak gini gitu.
Karena nggak ada gunanya, karena yang saya dengar beliau ateis gitu. Tapi kemudian beliau pertanyaan-pertanyaan pertama itu menggelitik sehingga saya bilang nih orang harus dijelasin dengan dalam. apa pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama, Tuhan itu sebenarnya eksis. Tapi sebenarnya bagaimana kita bisa meyakini bahwa Islam itu benar? Bagaimana Anda bisa menunjukkan Islam itu benar sementara saya melihat realitas Islam itu seperti itu? Kemudian yuk kita masuk kamar saya. Nah jadi akhirnya di kosan saya itu di lantai 1 kita diskusi. Saya masih ingat banget setelah makan kita ngobrol jam 8 sampai jam 5 pagi nggak makan, nggak minum lagi dan Itu nggak ke ngobrol toilet. terus? Ngobrol terus. Jam 8 sampai jam 5 pagi Ya. nggak makan, Nggak minum, nggak ke nggak toilet. minum, nggak ke toilet. Betah banget. Iya, lagi seru soalnya. Dan itu lagi panas-panasnya dan kita baru tersadarkan Bentuk panas itu seperti apa misalnya? perdebatan pertanyaan. Quran ini benar apa enggak? Kalau memang Quran benar mana buktinya? Apa yang Anda bisa yakinkan bahwa Quran itu benar? Gitu. Apa betul Muhammad ini menikahi budak? Nah kayak gitu-gitu. Apa betul Pertanyaan-pertanyaan Islam kritis. memperbolehkan perbudakan? Dan kita bisa Panas membayangkan. dong ya Pak Ustadz. Wah itu luar biasa. Sampai kita nggak terasa dan kita akhirnya terasa itu saya masih ingat jam 4 malam itu udah menjelang subuh. Kemudian kita dua terdiam. Dan kemudian saya tanya, lantas gimana? Mau kemudian menerima kebenaran ini atau tidak? Hidup adalah pilihan. Kemudian agak terdiam sejak lama dan terdengar azan, saya ingat saya waktu itu. Kemudian beliau mengulurkan tangannya dan beliau mengatakan, Kang, saya bersahadat. Nah pada saat bersahadat, Detik itu juga? ya, Subuh itu juga? ya, ketika beliau bersahadat, kemudian saya peluk dan kita bimbing dia bersahadat. Dan ya kita berdua menangis berdua dan subuh itu kemudian saya ajarkan berwudu dan seterusnya. Kenapa dalam waktu sekian jam sudah langsung percaya dan ingin langsung bersahadat? Ya, pertama memang ini adalah pencarian lama ya. Jadi saya sebenarnya kan memang mencari sebenarnya Tuhan ini ada atau enggak sih dulunya. Tapi setelah saya dapat tahu Tuhan ini siapa sih sebenarnya. Argumen-argumen saya ini mau dihancurkan dari dasar. Seolah-olah Al-Quran ini ingin mengatakan surat Al-Baqarah ayat 23, udah delik nggak usah banyak ngomong, gini aja. Kalau kamu memang pinter, kalau kamu memang hebat, kalau kamu memang luar biasa, kamu datengin aja semacam dengan Al-Quran ini. Satu surat aja, pilih deh 114 surat yang mana yang paling mudah, yang mana yang paling pendek, silakan datangkan yang semacamnya. Kalau kamu bisa berarti Al-Quran salah. Tapi kalau kamu nggak bisa, berarti Al-Quran benar dan kamu ikut saja. Fair, adil. Nah waktu itu loh saya berkata pada beliau, iya saya masuk Islam. Lah kenapa? Ini segel ini. Karena di dalam kitab-kitab lain yang saya baca, dalam kitab-kitab suci agama lain yang saya baca, tidak ada segel semacam ini. Segel semacam ini cuma ada di dalam Al-Quran. Oke, Pak Ustadz. Ya. Pandangan Pak Ustadz terhadap sosok Ustadz Felix ini sekarang? Jadi beliau itu benar-benar rasional, mencari dan tidak akan meyakini sesuatu kalau dia nggak yakin. Dan ini yang nampaknya jarang dimiliki oleh Muslim sekalipun sejak lahir. Nah, oleh karena itu ketika dia menemukan Islam, dia seakan-akan menemukan hal baru yang paling monumental dalam hidupnya. Itu sosok Felix yang pertama. Yang kedua, memang luar biasa cerdas. Jadi bayangkan pada saat malam itu saya menjawab pertanyaannya. Dan Allah mudahkan lisan saya untuk melembutkan hatinya. Dan alhamdulillah pada saat itu beliau memilih Islam. Gitu. Tapi sosok itu luar biasa. Baik, Pak Ustadz terima kasih sudah hadir di 1 jam Nuwun, lebih Teh. dekat Sama-sama. bersama Felix Xiao. Kami kembali saat lagi. Entah mengapa yang terlintas dalam pikiran saya, langsung pertama keluar, antum sudah sunat belum? Saya bilang. Kami ingin memperlihatkan bagaimana ya Ustadz Felix ini saat memberikan tausiah ya. Salah satunya pernah di TV One ya. Pernah, Berikut pernah. ini. Jadi pada hari ini kita berkumpul untuk membahas tentang kepemimpinan. Sesuatu yang memang asing terhadap umat pada zaman sekarang karena umat sudah terlanjur dininabubukan dengan perkara-perkara yang lain sehingga menganggap pemimpin dan kepemimpinan itu di luar bahasan Islam. Betul begitu Ibu sekalian. Karena kita biasa menganggap bahwa urusan politik bukan urusan agama, urusan kepemimpinan bukan urusan agama. Jauh daripada itu, Islam justru menganggap semua adalah bagian daripada agama. Saya nggak akan masuk ke dalam kontennya, Iya. tapi saya melihat ada ciri khas sendiri dari Ustadz Felix. Ngomongnya cepat. Itu dia. Jadi pertanyaannya sedikit gitu ya, jawabannya bisa wah banyak sekali. Saya Emang sering gitu ya. diprotes gara-gara itu, ngomongnya cepat. Itu satu ciri khasnya, Iya, cepat ya. uh-uh. Yang kedua, sipit ciri khas dong. Ya, ganteng yang ketiga. Ganteng yang ketiga, oke. Dan kemudian
batikan selalu. Iya betul. Kenapa? Pertama-tama saya ingin menyampaikan ya bahwa seorang ustadz itu tidak harus angker. Seolah-olah ada pembatas antara dia dan audiens. Saya tidak ingin ada batas antara saya dan audiens. Bahwa saya sama seperti mereka, sama-sama manusia. Dan saya tidak ingin ada perbedaan antara saya di luar dan saya di panggung. Bahwa saya ketika di panggung ya itulah ketika saya di luar. Itulah ketika saya di rumah, itulah ketika saya dimanapun. Tidak perlu ada kemudian pembatasan segala sesuatu. Wow. Dan satu lagi, nama juga tetap dipertahankan Felix Xiao gitu. Ya, Felix Xiao. Pertama itu tidak berhalangan di dalam Islam bahwa ketika kita berbicara tentang nama hanya beberapa nama yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad. Tapi Felix itu diberikan oleh bapak dan ibu saya dan saya menghargai mereka bahwa ini adalah pemberian mereka. Saya berusaha menghargai mereka. Artinya juga dari bahasa Latin Felix artinya keberuntungan. Itu adalah alasan yang pertama. Yang kedua lebih marketable Mbak. Nah, kenapa lebih marketable ketika kita lihat spanduk hadirlah pengajian oleh Muhammad Al-Fatih oleh biasa aja. Tapi ketika lihat Felix ya siapa ini pengen lihat. Nah mudah-mudahan ketika dia lihat, dia dengar, dia lebih mengetahui tentang Islam dan mau untuk kemudian sama-sama memperjuangkan Islam. Oke. Di episode ini, 1 jam lebih dekat, mungkin kita akan banyak flashback ke belakang juga. Ada gambar-gambar, ada artikel yang Ustadz bisa terangkan ya. Ini dia, ulas posisi pria wanita. Ustadz Twitter diserang dalam tanda kutip di lini masa. Berasa ada serangan itu? Nah jadi kalau diserang itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi ketika kita memang masuk dalam ranah dakwah, kita harus siap untuk kemudian menghadapi apapun juga. Namanya orang yang mencela, namanya orang yang memaki, namanya orang yang memuji, itu adalah sesuatu yang sudah biasa. Dan kita harus siap untuk menghadapi semua itu. Kontroversi memang tidak selalu merugikan, tapi lebih banyak menguntungkan. Karena kenapa? Justru kita terekspos lebih banyak. Dan ketika kita terekspos lebih banyak, kita menyerahkan pada orang-orang untuk menilai kita sendiri seperti apa. Kita lihat artikel lagi ya, Ustadz Felix Xiao dicekal masuk Amerika Serikat. Kemarin tuh ya. Apa rasanya dicekal masuk Amerika? Ngeri-ngeri sedap. Ya, jadi saya berdakwah di Amerika itu sudah sejak tahun lalu. Jadi tahun 2013 saya berjalan di West Coast ya, di pantai barat Amerika, di sekitar 10 kota di Amerika. Kemudian saya mengelilingi kota-kota itu sambil berdakwah. Dan tahun 2014 alhamdulillah mereka minta saya untuk di East Coast untuk menyisir bagian sebelah timur daripada pantai Amerika. Nah, waktu itu saya sudah sampai di Houston, kemudian saya dimasukkan dalam secondary room yang saya pikir adalah sudah biasa gitu kan ya. Karena kenapa? Karena pas pertama kali saya ke Amerika pun saya juga masuk ke secondary room. Tapi saya pikir ini paling cuma 2,5 jam interview biasa, tapi ternyata tidak. Ternyata mereka lebih daripada interview. Nah, setelah kemudian mereka menyampaikan segala sesuatu itu, ternyata saya dicekal dari pelanggaran visa. Jadi mereka menganggap bahwa ketika saya berada di Amerika di tahun lalu saya dianggap melakukan kerja sehingga visa turis itu menjadi batal. Nah, sehingga seluruh visa-visa saya dibatalkan dan saya dipulangkan ke Indonesia. Dan sejak itu nggak pernah nyoba lagi masuk ke sana? Saya di band 5 tahun di Amerika. 5 tahun? Biarin aja ya? Nggak ada masalah, mungkin ada waktunya mungkin saya ke sana mungkin untuk penaklukan Amerika kali ya. Wow, keren. Ada gambar berikutnya, Hokkaido ya. Hokkaido saya berkunjung ke sana juga ketika tahun 2013. Di situ ada guru saya namanya Ustadz Epi Taufik. Beliau juga menjadi guru pertama saya. Agar Ustadz saya senang ya, menyenangkan Ustadz adalah bagian daripada ibadah dan kalau nggak kualat saya bahaya gitu kan ya. Jadi bukan terpaksa ya. Jadi saya dengan senang hati pergi ke Hokkaido. Dan akhirnya bertemu. Alhamdulillah akhirnya Setelah bertemu. berapa lama nggak ketemu itu? Mungkin setelah 5 atau 6 atau 7 tahun kali ya nggak ketemu ya. Sekarang udah 7 tahun nggak ketemu? 7 tahun nggak ketemu semenjak Kalau hari sekarang? itu. Masya Allah. Serius 7 tahun? 7 tahun nggak ketemu. Oke, jadi saya ingin tahu ini Pak Ustadz ini benar nggak transfer dari Pak Ustadz Fatih? Iya. Kemudian? Dari Ustadz Fatih Karim ke Ustadz Epi Taufik. Nah jadi kalau ini adalah yang tadi good cup, ini bad cupnya. Ya loh. Karena kalau Ustadz Fatih Karim kan saya sangat enjoy ya ketika belajar. Tapi kalau sama beliau ini didikannya luar biasa keras. Jadi saya pernah diusir sama beliau, saya ingat sekali pernah diusir sama beliau gara-gara saya nggak bisa baca bahasa Arab. Gundul Mbak. Nggak bisa baca bahasa Arab dulu pada waktu itu huruf hijaiyah aja saya belum hafal Mbak. Wow, Pak Ustadz kenapa diusir? Ya kan namanya orang belajar gitu ya. Ya, tapi mungkin ada cerita yang lebih menarik sebelum itu. Entah mengapa yang terlintas dalam pikiran saya, langsung pertama keluar, antum sudah sunat belum? Saya bilang. Jawabannya adalah? Belum, ya. Jadi saya bilang, antum sunat dulu baru ngaji sama saya. Keras kan Mbak ya? Ya setelah itu kita mulai dan saya masih ingat waktu itu memang, saya sendiri jadi tertantang. Karena beliau ini baru masuk, belum lama masuk Islam, saya
keturunan gitu ya, dari lahir masuk Islam. Tapi semangatnya luar biasa. Kita janjian jam 8 malam kajian itu ya, di kamar kos saya. Jadi suatu waktu pernah karena keretanya mogok, jadi singkatnya saya sampai jam 10 malam. Beliau ini masih menunggu. Berarti udah berapa jam itu? Ya, 2 jam menunggu. Ya. Pas juga saat itu mati listrik. Aha. Di- Nggak jadi belajar dong. Jadi, kita jadi ngaji mulai jam 10 malam sampai jam 12 malam di kamar saya dengan 1 lilin. 1 lilin. 1 lilin penerangannya. Jadi luar biasa. Kan malu kalau gurunya lebih tidak semangat dibanding muridnya kan. Pak Ustadz Evi, sedikit aja. Ya. Ada momen-momen mengusir gitu kan. Terus ada momen-momen apa lagi kalau dikatakan Pak Ustadz ini cukup keras ngajarnya gitu. Sebenarnya ya, menurut saya itu paling ringan itu. Ada satu lagi, rapat kita nggak bawa data, suruh pulang. Jadi yang paling saya ingat daripada beliau adalah, Lik, jangan bicara kalau nggak ada data. Jadi itu sangat menancap pada saya. Jadi sampai sekarang ketika saya berbicara apapun, saya harus ada data. Saya nggak mungkin berbicara kalau saya nggak punya basis data. Nah karena itulah kemudian ya mungkin karena beliau pendidik, basis sains, kemudian penelitian, nah itu kemudian saya ambil banyak daripada beliau. Baik, sekarang dua-duanya ada di sini. Ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Beliau ini lah kemudian saya katakan bahwa ketika saya harus berhutang pada 2 orang, maka saya berhutang sama Ustadz Epi Taufik dan Ustadz Fatih Karim. Karena beliau inilah membentuk dasar-dasar saya sebagai seorang muslim. Berhutang Karena, itu dibayar dengan cara apa dong? Masya Allah, saya pikir mungkin mudah-mudahan doa saya pada Allah untuk mereka berdua cukup. Kami masih memiliki beberapa segmen lagi ke depan ya. Untuk Pak Ustadz terima kasih. Iya, sama-sama. Kami kembali saat lagi. Kita telepon bapak saya dan saya bilang, Pi, Felix di depan Ka'bah. Dan kemudian kita mendoakan bahwa dia agar masuk Islam. Ya sesuatu yang mungkin pada saatnya Allah lebih tahu kapan itu saat yang lebih tepat. Kita lanjutkan. Ada beberapa gambar lagi. Boleh. Ya. Yang akan kami perlihatkan. Oke. Ka'bah. Insya Allah. Kapan pertama lihat? Tahun berapa dan apa rasanya? Ya, setelah saya masuk Islam itu adalah sebuah impian yang saya pikir nggak akan pernah tercapai ya. Karena kenapa? Karena kondisi finansial, kemudian kesempatan, kemudian ya segala macam lah. Saya pikir itu cuma sebuah angan-angan yang nggak pernah akan tercapai. 2010 saya bilang sama bapak saya bilang, Pi, bapak saya seorang direktur di perusahaan agrochemical. Saya bilang, Pi, selama ini kan papi kalau ketemu dengan customer, lalu kemudian mengikat customer ini kan dengan cara-cara tertentu, termasuk ngasih mereka bonus setiap tahun. Saya bilang, bonusnya biasanya apa? Bapak saya bilang, bonusnya motor. Harganya berapa? 15 jutaan. Ya sudah, kalau itu mau nggak tambah sedikit lagi dan berikan mereka mengikat kepada kita. Gimana cara? Kita umrohin. Wah, bapak saya agak berpikir keras. Tapi dia kata, boleh, tapi pembimbingnya siapa? Felix. Lu emang kamu pernah umroh? Enggak, tapi saya sudah siap. Saya bilang gitu. Akhirnya kemudian singkat cerita kita laksanakan ide gila ini kemudian untuk umroh bersama petani gitu kan ya. Untuk umroh bersama penjual-penjual R1 daripada perusahaan kita. Akhirnya kita kumpulin sekitar 25 orang dan sebelum itu saya bilang gini, saya sangat menginginkan banget bahwa istri saya barang-barang saya di situ. Ingin kemudian bareng-bareng untuk bersujud. Rasanya nggak enak banget kalau sana cuma saya sendiri di sana. Akhirnya kemudian saya berpikir, berdoa pada Allah, duit tuh nggak kunjung datang juga. Akhirnya kemudian bapak saya bilang, Lik, kamu di sana gimana nanti? Iya sih, pengennya sih Iin ikut, pengen istri saya ikut. Bapak saya bilang, udah kenapa nggak ikut aja? Duitnya dari mana, Pi? Ikut aja, papi yang bayarin. Ya. Alhamdulillah, tahun 2011 akhirnya saya berangkat sama istri saya untuk pertama kita lihat Ka'bah, Masya Allah. Kemudian setelah selesai kita tawaf, kemudian kita sholat di Makom Ibrahim, kemudian di depan Makom Ibrahim kita kemudian berdoa dan saya bercucuran air mata di situ. Kita telepon bapak saya dan saya bilang, Pi, Felix di depan Ka'bah. Dan kemudian kita mendoakan bahwa dia agar masuk Islam. Ya sesuatu yang mungkin pada saatnya Allah lebih tahu kapan itu saat yang lebih tepat. Oke. Kita langsung bergerak ke gambar berikutnya. Ya. Apa ini? Itu kos-kosan yang tempat saya masuk Islam. Lokasinya kos-kosan di... Ustadz Fatih Karim itu. Dan ini bentuknya masih seperti ini sekarang? Udah berubah banyak. Pas saya datang sana jauh lebih sederhana. Kalau nggak bisa dikatakan minimalis Bapak banget. ini pernah serumah? Masya Allah.
perkenalkan dong. Ya, jadi ini abang ini namanya Ruli Faisal. Ya. Jadi teman saya ketika kita sama-sama kos di Aroya. Jadi Aroya itu dulu kita ambil dari benderanya Rasul yang berwarna hitam terus kemudian ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ketika saya sudah masuk Islam, Ruli ini termasuk orang yang tinggal sekos-kosan dengan saya dan termasuk bagian daripada aktivis dakwah juga. Itu patungan kos-kosannya? Iya, Bayarnya? dulu kita pindah dari Pajajaran ke ini. Dari ke Baranang Siang. Baranang Siang ke Dermaga itu. Nah, kita cari rumah kosan yang baru. Nah, Felix termasuk salah satunya. Nah, kita ada beberapa orang yang sudah ngaji, itu saya, Samsul, dan Asril. Nah, beliau ini belum ngaji, malah belum masuk Islam juga gitu. Nah, setelah masuk Islam malah bagusan dia Islamnya gitu. Ini yang pertama kali ngasih sarung ke saya. Jadi saya banyak sholat pakai sarungnya Ruli Faisal ini. Sarungnya masih ada nggak sekarang? Masih ada tapi udah bolong. Maksudnya minta dikasih lagi gitu maksudnya. Kenapa merasa harus kasih sarung gitu? Ya karena kita kan harus support beliau gitu di tengah keluarganya yang ditolak seperti itu. Ya Allah. Felix ini kalau misalnya setelah masuk Islam, malah dia yang bangunin subuh semuanya di kosan kita gitu. Masuk ini saya bangun subuh. Susah dibanguninnya susah Dia nggak? tutup palanya pakai bantal maksudnya. Ini baru masuk Islam, tapi udah Udah bangunin belagu subuh. gitu. Dan dia duluan yang ke masjid. Dia duluannya ke masjid, terus tiap azan duluan juga Ya, gitu. betul. Oke, di dalam kos-kosan yang bersejarah ini gitu Ya. ya. Itu kan rasanya dibangunin oleh Felix gitu ya. Subuh udah segala macam suruh sholat gitu. Puasa juga. Puasa pertama di kosan itu atau enggak? Ya, di kosan itu. kosan. Puasa pertama. Cukup menderita enggak waktu itu? Alhamdulillah puasa pertama cuma 2 kali kita nggak bangun subuh bareng-bareng. Karena kita nggak sahur Enggak bareng-bareng. sahur dua hari itu. 2 hari aja. Apa rasanya puasa pertama? Alhamdulillah ya, jadi sebelum saya masuk Islam saya juga sudah melatih puasa sebenarnya. Jadi ketika puasa pertama bagi saya nggak terlalu susah. Enggak terlalu susah Cuma ya? memang suasananya Masya Allah, ketika kita menyaksikan orang-orang muslim kan kadar keimanannya sangat meningkat ketika bulan puasa. Mereka lebih dekat dengan Allah, mereka lebih dekat dengan Rasul, mereka lebih mudah untuk disentuh hatinya dan itu pun yang terjadi pada saya. Ini udah 12 tahun nggak ketemu kan? Terakhir kita ketemu di bandara Dik ya. Di bandara. Beliau mau Tahun- ceramah. Barusan kemarin. 12 Oke, setelah itu 12 tahun. nggak sengaja. Nggak sengaja. Ya, sudah 12 tahun nggak temu. Kita kan flight pertama. Dulu waktu itu Felix mau ke Bali, ceramah ke Bali. Saya mau ke Lampung. Nah, ternyata kita sebelahan sholat subuh. Kita nggak saling menyadari. Tapi kita takbir bersama. Iya. Takbir bersama. Ternyata di imamnya. sebelah saya juga kaget juga. Saat salam, ternyata loh Ustadz Felix. Saya bilang panggil Ustadz, dulu Felix aja gitu. Dulu Felix aja. Assalamualaikum Ustadz. Waktu di kos-kosan ya, sudah menduga nggak sih bahwa nanti suatu saat akan jadi Iya. ustadz gitu? Nah Felix ini anak yang super lah gitu, super. Otaknya encer. Nah itu mungkin karena bicaranya cepat itu karena otaknya memang encer. Pernah kita ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah ini kita sistem kebus malam, beliau tidur aja. Tidur, kerjanya tidur gitu. Karena stres Malah- Mbak, bukan karena pinter Mbak. Malah lampu kamarnya itu paling cepat mati duluan. Itu Felix tuh. Sementara Mas Ruli masih Masih belajar ya, semalam kita begadang. sampai jam 11, bahkan Samsul itu sampai di sofa gitu kan, belajar gitu. Beliau tidur. Karena dulu sebagai mahasiswa ya kan kita semua harus hemat Mbak ya. Jadi kalau kita mau ujian tuh kita langsung fotokopi Mbak dari cewek-cewek yang rajin nyatet. Nah, setelah kita fotokopi 1 buku Mbak, kita robek jadi 2 Mbak. Nah kamu belajar ini, saya belajar ini. Nah, jadi kita gantian Mbak. Nah saya tuh kalau ada 2 pilihan Mbak, saya selalu memilih yang ketiga Mbak. Ya. Jadi kalau ada pilihan antara belajar atau tidur, saya main game aja Mbak. Nah, jadi sebenarnya saya tidur, sebenarnya gelap itu main game dulu. Ya, Main game. tapi anehnya nilai dia lebih bagus daripada saya. Oke, jadi pada saat itu nggak menduga sama sekali akan menjadi seorang ustadz. Ya nggak berduga. Ada diskusi agama lain datang ke kosan kita dengan beberapa orang itu. Beliau yang baru masuk Islam ikut nimbrung diskusi. Apa yang dia terbatas tentang pengetahuan tentang Islam, dia terus diskusi. Itu bagusnya Felix. Gitu. Yang lain melipir. Lainnya melipir. Oke, ini sahabat, teman lama. Ini kita jeda dulu, silakan ngobrolnya lanjut ya. Kami kembali saat lagi. Beliau mengatakan bahwa beliau membutuhkan sosok istri yang akan mendampingi beliau dalam dakwah gitu kan ya. Jadi selama beliau masih memikirkan dakwah berarti status saya akan aman.
Oke, boleh diperkenalkan satu persatu Mas. Ya, jadi ini anak saya yang pertama namanya Alila Sofia Asyarifah. Kalau ini adalah anak saya yang keempat, namanya Ayah Sofia Asyarifah. Yang kedua dan yang ketiga Nah, namanya yang kedua siapa yang dan ketiga siapa? namanya Sifar Muhammad Al-Fatih 1453, yang ketiga Gozi Muhammad Al-Fatih 1453. Itu pakai angka 1453 Pakai angka 1453, betul. apa itu? Nomor apa Nah, itu? karena itulah saya memang kasih nama supaya ditanya, Mbak. Ah. Nah, 1453 adalah tahun penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Oke. Kalau yang putri-putri nggak dikasih angka? Nah, kalau yang putri-putri nggak dikasih angka karena memang mereka bukan tugasnya untuk berjihad. Oke. Nah, jadi tugasnya laki-laki untuk berjihad. Istri belum diperkenalkan dong. Oh iya, ini adalah bagian daripada surga yang Allah janjikan pada saya, tapi di dunia sudah disegerakan. DP-nya ini kira-kira, jadi namanya Parsini, namanya Parsini, nama kampungnya, nama kerennya Iin. Nah, Iin ya, oke. Ini sebelum lebih jauh lagi nih ya, ada gambar yang ingin kita Baik. perlihatkan. Jadi, Ini ada apa dengan sawah dan gadis-gadis nih? iya, jadi saya kan mahasiswa pertanian, Mbak ya. IPB kita lagi praktikum nanam kedelai. Nah, seperti yang kita tahu, kedelai itu harus ditanam di tempat yang basah karena hujan lagi rintik-rintik, dan kalau masuk ke sawah itu kan bisa sampai sini tanahnya, itu bisa sampai kaki betis tanahnya. Nah, saya waktu itu masuk ke praktikum sawah itu dengan misu-misu. Hari Sabtu menggerutu suruh praktikum, ini nggak banget sih tempatnya, becek lagi. Tapi ternyata ketika lagi seperti itu datanglah seorang cewek, dia justru kemudian datang ke dalam sawah itu, dia nggak ngapa-ngapain. Maksudnya masuk situ kos kakinya masih dipakai dan jilbabnya masih dipakai, masuk ke dalam sawah. Yang saya lihat, Masya Allah, ini cewek nggak ngelepas kos kaki, jilbabnya tetap dipakai, masuk ke sawah. Saya pikir begini, kalau saya jadi dia itu sudah saya buang tuh kos kakinya abis dari sini. Nggak dipakai lagi ya? Nah, tapi saya mikir, wah ini taatnya pada Allah, Masya Allah. Nah, berarti ini cocok daripada jadi ibu daripada anak-anak saya. Wah, langsung tuh. Nah, saya kirimkan surat lewat rental komputer. Ini nanti kalau ada cewek yang ngambil, tolong dikasih. Karena waktu itu sangat tidak wajar kalau di IPB ada laki-laki dan perempuan ketemu berdua ngobrol, sangat tidak wajar. Bahkan ketika satu kelas pun saya sama beliau ketika ketemu lagi di koridor itu sama sekali nggak salam. Mbak, kenapa Mbak nggak mau ngasih selamat atau apa gitu? Memang nggak kenal dan memang ya cuek gitu kan, jadi nggak apa ibaratnya ya bukan sesuatu yang apa ya tadi dibilang ya apa heboh banget, saya nggak termasuk yang seperti itu karena memang nggak terlalu begitu kenal dengan sosok beliau waktu itu. Waktu ini ada praktikum kedelai itu merasa diperhatikan? Tidak, belum. Jadi memang apa namanya ketika beliau sharing kan, waktu itu mulai merasa keberadaan Umi ada tuh waktu kapan gitu kan ya. Jadi kan waktu itu kan memang kita nggak saling kenal, tapi kok tiba-tiba menghitbah gitu kan ya. Berarti ada satu momen yang di situ beliau pertama kali ngelihat gitu kan ya. Nah beliau cerita lah ketika itu di sawah kejadiannya, jadi seperti itu. Jadi nggak sama sekali diperhatikan. Boleh tahu nggak berapa hari setelah peristiwa kaos kaki itu? Sampai kemudian meminta? Sebulan ya kali ya. Sebulan Saya kurang masih lebih. ingat mungkin pas Januari saya menghitbah ya. Tapi karena sesuatu dan lain hal akhirnya kita pending hitbahnya, akhirnya kita batalkan. Kita baru serius lagi ketika memang saya sudah memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh orang tuanya. Yaitu dia sudah lulus dan saya secara pribadi juga sudah hampir lulus pada waktu itu. Jadi tahun 2006 baru kita seriusin, dan 2006 bulan Juni kalau saya nggak salah ya. Bulan Juni kita nikah. Oke, kenapa mau Mbak? Karena saya ganteng, Mbak. Jujur saja kalau Ustadz dengan background beliau yang Chinese, jujur saya sedikit takut gitu kan ya, karena memang dengan kondisi keluarga beliau yang sangat berbeda sekali dengan keluarga saya gitu ya Mbak ya. Jadinya ya kalau memikirkan itu jadi kayak mau mundur. Tapi karena mengingat beliau di surat hitbahnya, jadi sekarang bukti otentiknya masih ada di rumah. Beliau mengatakan bahwa beliau membutuhkan sosok istri yang akan mendampingi beliau dalam dakwah gitu kan ya. Jadi selama beliau masih memikirkan dakwah berarti status saya akan aman gitu kan ya. Karena beliau melakukan sesuatu karena Allah sehingga pasti sama istrinya juga pasti sayang. Jadi saya aman ketika itu. Baik, ada bisikan harus ditanya soal kosannya katanya. Ya. Kosannya Mbak In emang di mana itu? Kosannya istri saya waktu itu berhubungan dengan Ustadz Epi Taufik. Jadi kosannya istri saya tuh di sebuah kosan putri namanya Al Jamilah. Kebetulan yang memiliki Al Jamilah adalah yang jadi istrinya Ustadz Epi Taufik sekarang. Pantesan. Betul. Jadi beliau juga menjadi informan saya nih ceritanya. Informannya. Oke, kami memiliki sesuatu ya. Kalau tadi gambar-gambar, artikel-artikel gitu Baik. ya. Kalau yang ini sesuatu ya. Mungkin bisa dilihat dulu nih. Ini surprise dari TV One nih. Boleh.
Boleh dibuka? Somai, Mbak. Tampilannya seperti somai dari luar ya? Masya Iya. Allah. Ada cerita? Iya. Oke. Ini adalah spaghetti ini pertama kali dimasakin oleh ibu saya ketika calon istri saya datang. Nah, jadi ketika calon istri saya datang, ini kemudian ibu saya masakin spaghetti. Waktu itu istri saya nggak bisa makan sama sekali karena memang lidahnya lidah proletar ya. Nah, tapi setelah diajarin justru akhirnya dia jauh lebih suka daripada Oke, saya tapi sekarang. kenapa pilihannya spaghetti, Mbak? Kebetulan memang saat ini sangat menyukai jenis-jenis mie ya. Mie ayam, spaghetti, pokoknya yang berbau mie itu sangat luar biasa. Karena Dan orang Cina itu makanan pokoknya mie bukan Iya, nasi. iya. terus spaghetti kan kebetulan juga memang sangat praktis ya buatnya. Mungkin setiap pagi itu bisa cepet, apalagi dengan kondisi anak saya cukup banyak. Jadi nggak memerlukan waktu yang lama untuk membikinnya. Oke. Oke, dari istri mungkin ya, ada harapan khusus untuk Ustadz Felix? Berharap Abi tetap istiqomah ya insya Allah, yang apa yang Abi dulu pernah azamkan satu persatu Allah sudah wujudkan gitu kan, yang bisa membuktikan kepada mungkin dulu orang-orang yang mungkin pernah menganggap remeh atau mungkin menganggap aneh gitu kan ya, dengan apa ya keinginan-keinginan beliau yang sangat mungkin nggak masuk akal gitu kan, tapi alhamdulillah satu persatu tuh beliau bisa wujudkan. Salah satu dulu ketika saya pertama kali menikah, beliau kenapa tetap ingin tinggal di Jakarta, karena ingin meratakan Jakarta dengan Islam. Ketika itu mungkin siapa beliau gitu kan ya, jadi orang juga tidak kenal gitu kan ya. Saya menemani beliau berdakwah dari satu tempat ke tempat lain dan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan gitu kan ya. Tapi sekarang beliau subhanallah permintaan ngisi itu sampai kalau kata beliau udah muntah gitu kan. Ketika saya menghitbah istri saya, dalam surat itu saya katakan bahwa sekarang mungkin saya bukan siapa-siapa, tapi akan ada satu masa di mana kamu harus ridho ketika diduakan oleh Allah dan Rasul, bahwa saya akan keliling kemana-mana untuk memberikan kajian tentang Islam, dan dia katakan iya. Tapi ternyata setelah nikah ya protes juga sebenarnya. Karena namanya juga manusia kan ya. Baik. Ustadz Felix Xiao, terima kasih sudah hadir di Insya 1 Allah. jam lebih dekat. Bersama Felix Xiao, ini juga kasihan kayaknya udah mau bobo ya. Iya. Untuk Pak Ustadz semuanya terima kasih. Dan untuk semuanya juga terima kasih sudah hadir di sini. Kami jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh lainnya. Sampai jumpa.